Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihil masir. Allahumma inni nushhiduka wa nushhidu hamlata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah hatta atana al-yaqin lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang masih memberikan kepada kita umur panjang, yang masih memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Mari sama-sama kita doakan kepada saudara-saudara kita yang mendengarkan suara yang sama, mendengarkan azan yang sama, mendengarkan panggilan yang sama, akan tetapi mereka masih memilih untuk tertidur di atas kasurnya. Semoga Allah berikan hidayah kepada saudara-saudara kita dan mau melangkahkan kakinya untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan umat manusia dan yang telah menjadi saksi, yang akan menjadi saksi nanti kelak di hari akhirat saat kita dibangkitkan dan akan memberikan syafaat kepada kita nanti di hari akhirat. Yang saya hormati Tunku Imam Syekh, Tunku Imam Gambung, Tunku Imam Rawatib, Bapak Besi dan aparatur desa, BKM Masjid yang selalu menjalankan dakwahnya. Semoga ini menjadi amal soleh dan bisa ditiru oleh BKM-BKM yang lain dalam memakmurkan ta'mirul buyutullah, dalam memakmurkan rumah Allah. InsyaAllah pada subuh yang berbahagia ini merupakan pertemuan yang ke-38 mengenai wa'adul haq, mengenai janji pasti, dan kita masih membacakan ayat tentang bagaimana dahsyatnya dan beberapa athar yang diriwayatkan oleh para sahabat, bagaimana dahsyatnya kejadian haul matla', kejadian hari kiamat tersebut. Salman Al-Farisi, beliau itu mengatakan, salah satu ahzanadni hatta abki, ada 3 perkara yang membuat aku itu sedih. Kesedihan itu membuat aku menangis. Itu kata Salman Al-Farisi. Yang pertama, jamaah mengenal Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu adalah salah seorang sahabat yang berasal dari Persia, masuk Islam dari Iran. Kalau sekarang Persia itu Iran. Beliau salah seorang sahabat yang mempunyai kisah unik. Ini yang harus dicontoh oleh para anak-anak muda. Kisah unik beliau itu adalah beliau mencintai salah seorang gadis Ansar dan mengajak Abu Darda untuk melamar gadis tersebut. Maka berbicaralah Abu Darda, mengobrol sama orang tua si gadis, menceritakan keinginan Salman Al-Farisi yang akan meminang anak gadis tersebut. Apa yang terjadi? Si orang tua ini sangat bangga karena yang datang ini adalah sahabat Nabi, ya, sahabat Nabi, orang yang mulia, datang melamar anak gadisnya. Dia menanyakan, orang tua gadis itu menanyakan, baiklah kalau demikian saya akan menanyakan kepada anak gadis saya bagaimana pendapat mereka. Ini cerita Salman Al-Farisi.
Begitu masuk orang tua si anak gadis tersebut berbincang sama anaknya dan sama ibundanya, apa yang terjadi? Si anak gadis tersebut memilih pilihan kepada Abu Darda, bukan kepada Salman Al-Farisi. Kalau kejadian hari ini sama anak muda kita, habis Salman Farisi, ya, Abu Darda itu udah dipukul, pengkhianat macam dibilang. Tapi apa yang terjadi? Salman Al-Farisi pada saat itu, pada saat ditolak cintanya, apa yang terjadi? Dia mengatakan, wahai Abu Darda, ambillah semua bekal persiapan perkawinanku untukmu. Coba lihat bagaimana kuatnya keimanan para sahabat. Nah, di saat cinta mereka ditolak, tidak ada masalah, karena mereka tidak kehilangan Allah dan Rasul. Dan ini menandakan bahwasanya cinta itu bukan untuk dimiliki, ya. Maka kalau misalnya kita bilang seperti itu kan, dibilang lagi apa misalnya, inilah kisah para sahabat. Salman Al-Farisi itu apa yang membuat dia sedih? Coba lihat, bukan karena ditolak lamarannya. Hazanatni hatta abki, aku itu merasa sedih sekali sehingga aku itu membuat menangis pada 3 perkara. Yang pertama sekali adalah perpisahan dengan Rasulullah. Di saat Rasul meninggal, itu yang membuat beliau itu menangis. Sedihnya luar biasa. Yang kedua, beliau mengatakan anil haul mutlaq. Beliau mengatakan bahwasanya membuat aku itu menangis, ya, apabila aku teringat kepada haul mutlaq, manzar yaumil qiyamah, bagaimana suasana dan kondisi hari akhirat. Dan kita sudah menceritakan banyak suasana tersebut. Dalam 4 pertemuan ini kita masih menceritakan dan membacakan ayat-ayat tentang bagaimana suasana tiupan sangkakala pertama, tiupan sangkakala kedua, dan itu digambarkan secara jelas di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, kata Salman Al-Farisi, adalah ketika aku berdiri di hadapan Allah untuk dihisab. Ini yang membuat sekelas iman Salman Al-Farisi itu masih menangisi. Bagaimana dengan iman kita hari ini? Pernahkah kita meneteskan air mata kita mengingat paling tidak 3 perkara tersebut? Sekelas iman Salman Al-Farisi itu, apabila beliau teringat tentang 3 hal ini, maka beliau itu sangat sedih dan membuat air mata itu bercucuran. Dan ini sebenarnya yang harus kita persiapkan, dan ini sebenarnya yang harus kita contoh. Sebagaimana yang kita ceritakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Anas yang setiap hari berjumpa dengan Rasulullah SAW itu merindukan pertemuan tersebut dengan Rasulullah SAW di saat hari akhirat. Anas mengatakan, kalaulah di dunia ini aku bisa berjumpa denganmu setiap hari wahai Rasul, bagaimana nanti di akhirat? Maka Rasul mengatakan ada 3 tempat Anas akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Semoga kita juga nanti diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Fa'akfirus sujud. Kalau mau ketemu sama Rasul, maka perbanyaklah bersujud. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membacakan surat Al-Qaf. Surat Qaf ini adalah surat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW pada hari raya. Ini yang banyak ditinggalkan oleh para imam. Di saat hari Aid mereka tidak membacakan surat ini. Kenapa? Karena Aid itu merupakan orang di mana yang tidak pernah salat pun keluar. Dan kejadian di surat Kahf itu sungguh dahsyat. Mulai dari dialog malaikat dengan neraka, mulai bagaimana catatan kita itu ditulis setiap hari, semua gambaran tentang yaumil haq, wa'dul haq itu ada di situ. Maka Rasul membacakan surat Qaf di saat Rasul salat Aid. Ini merupakan sebuah hal yang paling bagus,
Karena Allah berfirman di dalam surat Qaf ayat 41 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib. Ya, seperti hujan ya. Saya kira juga hujan, kok nggak ada air yang jatuh. Rupanya hujan suara. Ya, ya. Kita lanjutkan lagi. Ada gangguan bukan di pesawat Anda. Allah berfirman di dalam surat Qaf ayat 41 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib. Wastami', maka dengarkanlah. Nah, siapa yang mendengarkanlah? Ini ada 3 perkara di sini yang disebutkan di dalam tafsir At-Tabari juz Tafsir Qurtubi juz 17 itu mengatakan ada 3 hal yang disebutkan, yang dimention di dalam ayat tersebut, yang dititik beratkan. Yang pertama adalah ada yang memanggil, ada yang dipanggil, dan ada panggilan. Ini 3 hal yang pasti. Wastami', maka dengarkanlah. Pasti ada yang manggil. Kalau udah dipanggil dengarkanlah, pasti ada yang memanggil. Wastami' yauma yunadil munadi, pada hari dipanggil seruan oleh pemanggil kepada yang dipanggil, mim makanin qarib, dari tempat yang paling dekat. Para mufassirin itu mengatakan bahwasanya makanin qarib itu ada beberapa tafsirnya. Yang pertama sekali, panggilan tersebut itu adalah dari kubah sakhrah di Baitul Maqdis. Malaikat Israfil, ini panggilan kedua. Ini adalah tiupan sangkakala kedua. Posisinya ya, itu adalah di Baitul Maqdis. Itu para mufassirin dijelaskan di dalam tafsir Qurtubi. Yang kedua, mim makanin qarib, yaitu adalah panggilan yang paling dekat, terdengar oleh semua makhluk yang ada pada saat itu, yang sudah hancur, yang sudah mati. Kenapa? Karena panggilan pertama itu semuanya memusnahkan yang ada yang di atas muka bumi, di atas jagat raya ini, termasuk malaikat maut sendiri. Nah, di saat wastami yauma yunadil munadi min makanin qarib, maka panggilan itu adalah panggilan yang paling terdekat, yang pernah didengar oleh semua makhluk. Ka'annahu fi udhunun, seperti panggilan itu seperti di telinga mereka. Ini yang dikatakan oleh para mufassirin. Pada surat Taha Allah berfirman, yauma idzin yuttabi'una ad-da'iya la 'iwaja lahu wa khasha'atil aswat lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Ini dalam surat Taha. Bagaimana Allah menjelaskan? Kalau tadi di dalam surat Qaf dijelaskan bahwasanya panggilan itu sangat dekat. Nah, yauma idzin, pada hari itu, pada hari dipanggil itu, panggilan itu tidak ada celah untuk tidak diikuti, tidak ada alasan untuk tidak kita mengikuti panggilan tersebut. Wa khasha'atil aswat lirrahman, dan semua pada saat itu kita itu tunduk dan patuh kepada suara panggilan Allah tersebut. Nah, kenapa hari ini di saat kita mendengar panggilan Allah azan, kita
tidak mau taat dan patuh. Ini menjadi pertanyaan kepada kita semuanya. Allah memanggil kita melalui muazzin di setiap satu hari satu malam itu adalah 5 kali. Pernahkah kita terbayang nanti di hari akhirat, di saat kita dipanggil oleh Allah kembali, kita semua akan patuh dan taat. Maka yakinilah, di saat kita mendengar panggilan Allah, begitu juga kita akan mendengar panggilan nanti pada saat tiupan sangkakala kedua. Maka jangan pernah bermalas diri, jangan pernah bermalas-malasan. Di saat kita mendengarkan setiap panggilan Allah, tinggalkan semua aktivitas yang kita lakukan. Kenapa? Karena nanti pada hari akhirat, wa khasya'atil aswatu lirrahman, maka kita semuanya itu akan sangat-sangat takut. Dan pada ayat berikutnya Allah berfirman, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari itu tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali siapa saja yang diberikan izin oleh Allah. Dan ini seperti yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya ada di antara aulia-aulia Allah yang bisa memberikan syafaat, dan itu hanya dengan izin Allah. Kalau tidak diberikan izin oleh Allah, ya, para nabi pun tidak bisa memberikan syafaat. Dan hal ini sebagaimana di dalam hadis dikatakan bahwasanya di saat umat Nabi Ibrahim, ya, itu meminta syafaat kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim sendiri itu mengatakan, jangan pinta kepadaku. Hari ini adalah hari urusan kita masing-masing. Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi. Tapi pada saat tersebut, saat diminta syafaat, saat diminta pertolongan, maka beliau mengatakan seperti itu. Dan Nabi Musa sendiri mengatakan bahwasanya, wa inni la as'alu Haruna akhi. Pada hari kiamat tersebut, pada hari dibangkitkan tersebut, aku sendiri itu tidak pernah teringat untuk bagaimana tentang nasib saudaraku Harun. Padahal nikmat persaudaraan yang diungkapkan di dalam Al-Quran itu adalah nikmat antara Musa dengan Harun. Ini bentuk persaudaraan yang selalu mendoakan, yang selalu mengcover, yang selalu menutupi satu dengan yang lainnya kekurangan saudara. Tapi pada hari kiamat tersebut, Nabi Musa sendiri mengatakan bahwa aku tidak teringat pun bagaimana tentang saudaraku Harun. Wa inni la as'alu ummi, itu kata Nabi Isa. Bayangkan dahsyatnya hari tersebut. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yauma yasma'us sayhata bil haqq, hari di mana semua makhluk mendengar tiupan sangkakala. Sayha itu merupakan tiupan sangkakala. Bil haqq, dan pasti tiupan tersebut. Ini sangat dahsyat. Di sana Al-Quran mengatakan bahwasanya sesuatu yang pasti itu langsung ditambah lagi dengan kata-kata yang pasti, bil haqq. Padahal kata-kata tersebut itu adalah kata-kata yang memang akan kita dengar, akan tetapi dikuatkan lagi di dalam Al-Quran dengan kata-kata bil haqq, dengan sungguh-sungguh. Dzalika yaumul khuruj, itu merupakan hari kebangkitan. Bagaimana hari kebangkitan tersebut? Pada hari saat manusia itu dibangkitkan, itu tidak ada space, tidak ada tempat untuk berpijak kecuali memang telapak kaki saja. Coba bayangkan, pada hari itu kita semua dibangkitkan, dan pada pertemuan yang lalu kita sudah mengatakan bahwasanya yang turun itu terpelongo ke atas, ya, tahu begitu dibangkitkan, terkejut,
Sangat luar biasa. Nanti dalam pertemuan yang akan datang kita akan bahas dalam surat Yasin bagaimana kondisi dibangkitkan. Pada saat dibangkitkan itu, semua manusia itu mulai dari Adam sampai nanti kiamat, berapa jumlah manusia? Berapa puluh miliar manusia itu semuanya akan dibangkitkan. Dan pada saat itu hanya ada telapak kaki yang bisa berdiri manusia. Bayangkan, di dalam surat Al-Mulk sendiri mengatakan, "Afama yamshi 'ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan." Ini dikatakan dalam surat. Pada hari itu ada orang yang berdiri bukan dengan telapak kakinya, akan tetapi berdiri dan berjalan dengan wajahnya. Ini kondisi yang paling menyeramkan, jemaah. Kondisi di saat, coba bayangkan, hari ini kita jalan aja pakai tangan itu susah. Bagaimana juga nanti seandainya kondisi di hari akhirat, di saat kita dibangkitkan. Allah membangkitkan manusia. Semua manusia yang ada, yang pernah hidup ini akan dibangkit. Ada di antara mereka yang berjalan dengan telapak kaki. Ada di antara mereka yang jalan dengan wajah mereka. Inilah kondisi di mana hari yang memang kita harus mempersiapkan diri kita. Dengan apa saja kita persiapkan? Di ayat sebelumnya Allah menjelaskan apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kondisi yang seperti itu. Kondisi di saat kita dibangkitkan nanti oleh Allah pada hari akhirat. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Ini yang harus kita persiapkan. Fasbir, maka bersabarlah. Kita ada kekuasaan, kita ada amanah, macam disampaikan, macam difitnah oleh masyarakat. Bersabarlah. Ingat ini, ingat surat Qaf. Di saat kita difitnah, di saat kita diomongin oleh masyarakat, fasbir ala ma yaqul. Ini pesan ini memang kepada Nabi Muhammad SAW, tapi berlaku juga kepada kita semuanya. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Ini menunjukkan perintah kepada kewajiban untuk melaksanakan salat. Salat 5 waktu. Wa minal lail fasabbihu wa adbar sujud. Maka saya berulang kali mengatakan kepada jamaah, salat malam itu memang penting sekali. Dan itu tidak bisa kita lakukan kalau memang bukan bantuan dari Allah. Enggak usah pakai alarm, jemaah. Enggak usah pakai alarm. Tapi kalau memang sudah ada i'tikad di dalam hati kita, terbangun. Enggak usah pakai alarm. Pinta sama Allah, ya Allah, bangunkan saya, hidupkan lagi saya jam sekian. Kalaulah bukan karena kuasamu, kalaulah bukan karena kasih sayangmu, maka saya pasti akan tertidur lagi. Berapa banyak di antara kita begitu dengar alarm? 5 menit. 5 menit itu. Allahu Akbar, katu kamar. Ini menandakan bahwasanya iblis itu berhasil menggoda kita. Iblis itu berhasil mengencingi telinga kita. Iblis itu berhasil mengencingi mata kita. Oke, pada ayat berikutnya, nahnu, ini ayat terakhir saja, inna nahnu nuhyi wa numit wa ilainal masir. Ini menjadi pertanyaan orang-orang orientalis, bahwasanya menanyakan kepada, mengkritisi ayat ini, bagaimana mungkin Tuhan itu bisa membangkitkan manusia yang begitu banyak. Nah, sekarang pertanyaannya dibalik lagi kepada mereka, bagaimana tidak mungkin rezeki itu diberikan oleh Allah kepada semua makhluk. Rezeki saja bisa diberikan, apalagi menghidupkan. Sekarang coba pernah lihat burung yang terbang, semua rezeki binatang-binatang itu semuanya diberikan oleh Allah tanpa ada sedikit pun kendala. Kenapa tidak mungkin membangkitkan makhluk ciptaannya dari tiada menjadi ada, dari ada ditiadakan lagi dan dibangkitkan lagi? Itu semuanya tidak ada yang mustahil bagi Allah.
Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'an dzalika hasyrun 'alaina yasira. Karena pada saat itu di mana bumi itu digoncangkan, itu merupakan hal yang gampang bagi Allah. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Sesungguhnya kami itu lebih mengetahui tentang apa yang kalian ucapkan. Wa ma anta 'alaihim bijabbar. Dan kita tidak ada paksaan bagi kita untuk orang lain. Hanya menyampaikan. Jangan pernah kesal. Alah, hek dah pegah, hanai dengar habadanya. Ya. Jangan. Tugas kita adalah hanya menyampaikan. Fadzakir bil Qur'an may yakhafu wa'id. Al-Quran itu bisa menjadi obat bagi mereka-mereka yang untuk diingatkan tentang janji-janji pasti, tentang hari akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.